ampuni setiap dosa, kelemahan, kekurangan kami. Tapi biarlah Roh Kudus ada dalam hidup kami, memulihkan kami, sehingga setiap pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu, bahkan setiap permainan musik kami, bahkan setiap tepuk tangan kami, semua untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau yang diagungkan, berdiri, duduk dan bertahta di atas pujian kami. Kami siapkan hati kami untuk melayani Engkau, Tuhan, Raja kami yang hidup. Dan kami percaya segala roh keraguan, kuasa kegelapan Engkau sudah keluarkan dari hati, bahkan tempat ini dalam nama Yesus. Manifestasi kalau bekerja dan memberkati kami dari depan sampai belakang. Terima kasih Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami dengan penuh ucapan syukur di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, bersukacita pagi ini. Mari kita bersiap memuji dan menyembah Tuhan pagi ini. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang begitu baik dan luar biasa. Amin. Kami adalah milik kesayangan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Lebih dari bunga di ladang,
saudara bersukacita sebab Tuhan baik pagi hari ini. Kita mau terus bersukacita memuji nama Tuhan. Pancen tenan derek Gusti mesti selamat. Yeah.
atas semua kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kami semuanya ya Tuhan. Sehingga keberadaan pagi ini kami ada sebagaimana kami ada bukan karena kekuatan kami ya Tuhan. Semua berkat kemurahan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Allah yang tidak pernah meninggalkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Allah yang senantiasa ada di setiap waktu, setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Peganglah tangan-tangan kami ya Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, kami tidak bisa berjalan sendiri di hidup ini. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus, karena Engkau satu-satunya yang menjadi sumber pengharapan dalam kehidupan kami. Engkau satu-satunya yang menjadi sumber pertolongan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kami. Selalu tepat pada waktunya ya Tuhan. Kami yakin percaya ya Tuhan, Tuhan mempunyai rencana yang indah di dalam kehidupan kami semua ya Tuhan. Jamahlah hati pikiran kami ya Tuhan, bentuklah kami, ubahlah kami ya Tuhan. Berkati kami selalu kemampuan, kekuatan untuk bisa hidup yang senantiasa taat setia kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas semua pertolongan Tuhan, semua kebaikan Tuhan yang sudah nyatakan dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bentar kami akan menerima firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau sucikan hati pendengaran kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu bisa tertanam dalam hati kami, bisa menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga membawa kami untuk hidup yang semakin hari semakin melekat kepada Tuhan, hidup yang senantiasa bersandar hanya dalam kekuatan Tuhan, dan membawa kami untuk hidup yang taat setia kepada-Mu Tuhan. Dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Kita percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Dan kesempatan hari ini kembali kita sama-sama belajar firman Allah, bagaimana kehidupan kekristenan tersebut yang seringkali membuat kita bertanya, apakah benar-benar Allah mengasihi kita? Mari kita sama-sama melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-11, tetapi saya akan bacakan beberapa di antaranya. Ibrani 12, saya baca ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Saudara bisa baca dari ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-11. Dikatakan di sana dalam Ibrani 12 ayat yang ke-5, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau memperingatkannya. Ayat yang ke-6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Puji Tuhan, terima kasih. Silakan duduk. Jadi kalau saudara melihat bagaimana Rasul Paulus menuliskan surat kepada orang Ibrani, ya, dilatar belakangi dengan berbagai hal yang mereka hadapi di dalam kenyataan hidup sebagai orang Kristen. Saudara bisa baca ayat dan pasal sebelumnya, maka kita akan mengerti hal yang dihadapi oleh orang-orang Ibrani tersebut.
Ya, saudara bisa buka di dalam pasal yang ke-10, ya ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-33, sedikit detail diceritakan bagaimana situasi yang dihadapi oleh orang Ibrani ketika mereka menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen. Ya, dikatakan di sana bagaimana mereka dipenjara, harta mereka dirampas, dan bagaimana mereka pun harus menghadapi situasi oleh karena pengajaran yang sesat, sehingga tekanan yang terjadi di dalam kehidupan mereka, dikatakan beberapa orang pada akhirnya mengundurkan diri, ya, dan gugur di dalam iman. Saya tidak tahu berapa lama saudara menjadi orang percaya, ya, tetapi seringkali situasi yang sama yang kita hadapi, ya, situasi yang tidak mengenakan, itu sebabnya memang menjadi orang Kristen sejati itu tidak mudah, saudara, tetapi bukan berarti begitu sulit. Itu sebabnya mari sama-sama kita melihat bagaimana dan apa yang ingin disampaikan oleh Paulus ketika mereka menghadapi keadaan dan situasi tersebut. Itu sebabnya dia mengirimkan surat, ya, kepada mereka dengan satu pengertian, ya. Paulus memandang semua situasi dan keadaan tersebut sebagai satu bentuk disiplin ilahi, ya, di dalam kehidupan orang percaya, ya, sehingga kita mengerti ketika kita pun berada dalam situasi dan keadaan yang demikian, ya, kata disiplin dalam tanda kutip tersebut dalam konteks sebagai hukuman, ya, pencegahan, pengajaran, ya, pendidikan, sehingga kita melihat sebagaimana yang ingin disampaikan kepada jemaat Ibrani agar mereka pun melihat hal yang sama, ya, dengan apa yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus, ya, kesusahan tersebut sebagai salah satu bentuk disiplin ilahi, ya, yang membuktikan dua hal di sana. Kalau saudara perhatikan, ya, dikatakan ayat yang ke-6 tersebut, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihi, ya. Jadi hal yang pertama dikasihi Allah, dan hal yang kedua dikatakan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak, status kita sebagai anak Allah, ya. Jadi kedua hal tersebut harus kita mengerti ketika kita berada dalam situasi yang mungkin akan terjadi atau sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Mengapa masalah dan keadaan tersebut terjadi, sehingga kita tidak menjadi undur diri dan kita dapat menyikapi hal tersebut dengan benar karena kita mengerti di dalamnya. Ya, dikatakan yang pertama sedangkan kasih Allah kepada kita. Itu sebabnya dikatakan di sana sama seperti, ya, seorang anak, ya, dikatakan di sana seringkali salah memahami, ya, maksud baik dari orang tua. Kita semua pernah menjadi anak-anak di bawah asuhan orang tua, bukan, ya? Kadang-kadang, ya, demikian pula, ya, kita dengan Tuhan. Memang ketika disiplin itu diterapkan, itu merupakan sesuatu hal yang tidak menyenangkan bagi kita, ya, sehingga seringkali kita gagal melihat alasan, ya, dan tujuan dibalik kedisiplinan tersebut. Ya, saudara bersyukur kalau saudara di bawah bimbingan orang tua yang disiplin, saudara, ya. Orang tua saya tidak disiplin, saudara, saya harus akui itu, ya, sebab saya pun dilahirkan orang tua tidak bersama dengan saya. Oleh karena tugas dalam pembebasan Timur pada waktu itu, saudara, ya, tahun 70-an, ya, saya tumbuh besar dengan demikian dan saya sadari hal tersebut, ya. Tetapi kita dapat mengerti bagaimana kasih Allah dalam hal pendisiplinan tersebut. Saudara buka di dalam
Wahyu 3 ayat yang ke-19 dikatakan di sana. Wahyu 3 ayat yang ke-19 dikatakan di sana, barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya, jadi kita melihat bagaimana sikap Allah di dalam kehidupan kita, ya, dalam bentuk kasihnya. Dia mendisiplinkan kehidupan kita sebagai orang percaya, orang Kristen dengan tujuan positif yang dibalik semua hal tersebut. Ya, itu sebabnya kita perhatikan bagaimana pertumbuhan anak. Kalau saudara lihat, ya, bagaimana mereka yang terbiasa dengan kehidupan disiplin itu akan menguatkan saudara. Ya, akan berbeda berbalik ketika pemanjaan tersebut. Ya, maka kebanyakan mereka menjadi lemah saudara. Ya, itu sebabnya saya tidak mengoreksi, tetapi memang ada perbedaan sedikit dari zaman saya sekolah dengan sekarang saudara. Ya, sebab kalau dulu guru itu bukan hanya mengajar, ya, tetapi mereka juga mendidik. Ya, mengajar itu tentang ilmu pengetahuan, tetapi mendidik itu bicara tentang disiplin saudara. Kalau sekarang nggak bisa saudara, guru hanya boleh mengajar, ya, tetapi tidak mendidik saudara. Didik anak di sekolah saudara, mungkin zaman saya, kalau salah saya pernah sekolah dulu, ya, nomor 2 dari belakang, gara-gara saya mainan pena dulu yang ada ceklak-ceklik, saya nggak tahu kalau penghapus terbang dari papan tulis dia, karena disuruh menggambar waktu itu, disuruh lurus-lurus, harus itu bengkok-bengkok saudara. Ya, semua memandang kepada saya. Kalau zaman sekarang dilakukan, dilaporkan guru tersebut saudara bermasalah. Ya, itulah bedanya saudara. Sehingga beda, ya, generasi itu dan generasi sekarang zaman, ya, generasi XJ sekarang beda. Ya, itu sebabnya, ya, guru dulu mendidik dan, ya, mengajar, ya, karena kita melihat bagaimana dalam bentuk disiplin tersebut. Ya, itu sebabnya kalau sudah perhatikan di dalam Alkitab, ya, bagaimana bangsa Yehuda yang mengenai kehadiran bait Allah dan Yerusalem serta membuang mereka ke Babel. Ya, tetapi di dalam Ratapan 3 Yeremia di sana. Ya, kalau sudah baca dalam Ratapan 3 ayat 21 ya sampai 23 dikatakan di sana bahwa Yeremia masih bisa memandang kasih, setia dan kemurahan Tuhan yang dikatakan selalu baru tiap pagi. Ya, nah itulah, ya, yang perlu, ya, kita melihat juga, ya, di dalam kehidupan kita, dalam kasih tersebut, ya, tidak memanjakan tetapi mendisiplinkan di dalam kehidupan kita. Kita melihat lebih jauh, ya, dalam kasih Allah itu, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, dan hal yang kedua dikatakan status kita sebagai anak Allah. Ya, jadi kalau melihat bagaimana poin ini diulang-ulang, ya, saudara baca ayat yang ke-6 bagian B, ya, dan seterusnya sampai ayat yang ke-8. Ya, memang seorang anak mungkin tidak nyaman, ya, apabila dia sedang, ya, disiplinkan. Namun saudara ketahui bahwa lebih tidak nyaman lagi jikalau dia tidak dianggap sebagai anak saudara. Ya, jadi kalau kita, ya, masih mendapat pendisiplinan tersebut, kita masih diakui sebagai anak saudara. Tetapi celakalah, ya, kalau kita tidak dianggap sebagai anak saudara. Sungguh sangat ironis. Ya, itu sebabnya kalau saudara melihat bagaimana ada banyak Alkitab, ya, berkali-kali memerintahkan, ya, kepada orang tua untuk tidak segan-segan mendisiplinkan anak tersebut. Ya, saudara bisa buka dalam Amsal, ya, dikatakan di sana
Mari ya kita buka saja ya agar tidak salah, saudara. Dalam Amsal 19 ayat yang ke-18 dikatakan, Amsal 19 ayat yang ke-18, hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi janganlah engkau menginginkan kematiannya. Ya, jadi dikatakan di sana bahkan ya di dalam Amsal 22 ayat 15, Amsal 23 ayat 13 sampai 14, yang begitulah Allah sebenarnya bagi kita yang adalah orang-orang yang dikasihinya, yang adalah sebagai anak-anaknya, ya, melihat kepada situasi yang terjadi kepada orang Ibrani, dan mungkin hal yang sama yang terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat mengerti bagaimana cara kerja Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ya, karena di dalamnya kita melihat ada kasih Allah, karena di dalamnya kita melihat sebagai status anak tersebut, sehingga seringkali dia merelakan kehidupan kita berada di dalam keadaan yang demikian. Ya, bukankah seringkali kita kaget, ya, sudah sungguh-sungguh percaya, ya, bukankah Tuhan memelihara kehidupan kita sepanjang jalan, tetapi kenapa tiba-tiba saya dibenturkan oleh persoalan, oleh keadaan, oleh situasi yang demikian, ya. Dan kita akan melihat bagaimana tujuan, ya, dan hasil dari pendisiplinan Allah tersebut, ya, di dalam kehidupan orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya, dan ketahuilah bahwa semua itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Amin. Ya, dalam ayat yang ke-9 dari pembacaan kita Ibrani tadi, kita sama-sama kembali, dikatakan dalam Ibrani 12 ayat yang ke-9 selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjar dan mereka kita hormati, kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup. Ya, jadi kita melihat bagaimana maksud dan tujuan Allah. Dikatakan di sana akan menghasilkan kehidupan. Ya, jadi kehidupan ini ya bukan berarti keselamatan, saudara. Sebab keselamatan tersebut adalah anugerah. Itu bukan hasil usaha kita. Tetapi kehidupan di sini adalah kehidupan rohani yang melimpah di dalam Tuhan, satu kualitas kehidupan ya sebagaimana yang Allah kehendaki. Bukankah ya setiap kali kalau kaum wanita berdoa dan doa Bapa kami, biarlah kehendakmu yang di surga yang terjadi ya juga di bumi. Apa sebenarnya yang di surga yang menunjukkan kehidupan kita ini sebagai anak Allah, anak-anak kerajaan. Itu sebabnya ya bukan hanya saat kita nanti di surga. Jadi selama kita berada di atas muka bumi ini, kita menunjukkan bagaimana kehidupan anak-anak Allah itu hidup. Itulah yang membedakan kita dari kehidupan duniawi. Itu sebabnya kita disebut sebagai anak-anak Allah. Ya, jadi sebagai anak Allah yang hidup di bumi, yang mencerminkan kehidupan kita sebagai anak-anak kerajaan di surga tersebut. Ya, ini sebabnya dikatakan kita ini hidup dalam terang, bukan hidup dalam gelap. Ya, yang menunjukkan bagaimana kualitas kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Itulah saudara, ya, yang menjadi satu tolak ukur di dalam kehidupan kita, yang menunjukkan status kita sebagai anak-anak Allah, anak-anak kerajaan
akan bersikap sebagaimana anak Allah yang hidup tersebut. Ya, jadi memang tidak mudah, saudara. Ya, itu sebabnya kita belajar, ya, bagaimana maksud dan tujuan ketika surat ini dituliskan kepada orang-orang Ibrani yang ketika menghadapi kesulitan dalam kehidupan mereka pada kenyataannya, ya, agar di mana mereka bisa hidup, ya, sebagai anak-anak Allah, hidup anak-anak kerajaan, satu kualitas hidup yang tentu saja lebih baik daripada dunia ini hidup. Ya, kita melihat apa yang dunia tawarkan, saudara, ya, sungguh berbeda. Tidak ada, ya, seringkali saya katakan, ya, pengajaran yang menunjukkan kasih tersebut, ya, yang diberikan kepada semua orang, bukan hanya ketika orang berbuat baik dan kepada setiap orang yang berbuat jahat pun. Ya, kita harus tetap melakukan kebaikan, bukan karena, ya, siapa kita, ya, karena kita adalah anak-anak Allah. Dan hal yang kedua dikatakan di sana, ayat yang ke-10, ya, kehidupan yang merubah kehidupan kita lebih baik. Yang 10 dikatakan di sana, ayat yang ke-10, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusan. Ya, jadi hal yang kedua itu adalah kekudusan. Ini mengarah kepada kekudusan secara progresif, saudara, yang terus menerus proses yang menuju keserupaan dengan Yesus. Ya, jadi seringkali, ya, kita jatuh bangun di hal tersebut. Ya, tetapi itulah yang Alkitab katakan, ya, kepada kehidupan kita. Saudara baca di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Roma 8 ayat yang ke-29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, ya, kita bukan ditentukan, saudara, ya, dalam pengertian bahwa selamat sekali selamat tetap selamat, iya, ya, dari pihak Allah, tetapi di situ juga ada tanggung jawab kita. Ya, sebentar saya melihat ke belakang, ya, ketika kita manusia diciptakan dalam pengetahuan Allah, saudara, bahwa kita akan jatuh di dalam dosa. Ya, satu peristiwa yang saya gambarkan, ya, jadi ketika itu terjadi, ya, dan Yesus berkata, kalau demikian, ya, maka aku yang akan datang untuk menebus dosa setiap kehidupan manusia. Ya, jadi dikatakan di sana, semua yang dipilihnya dari semula menuju kepada Yesus, di mana kita dimaksudkan di sana, mereka juga ditentukannya dari semua untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudaranya. Ya, jadi dikatakan menjadi serupa, ya, dengan gambaran anaknya, ya, yang sulung, yaitu Yesus Kristus. Ya, dan di dalam Kolose sebentar kita melihat 3 ayat yang ke-10. Kolose 3 ayat yang ke-10 dikatakan di sana, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalibnya. Ya, jadi dikatakan di sana hal yang kedua, ya, yang menjadi satu tujuan dari pendisiplinan ilahi dalam kehidupan kita untuk menuju satu progres kehidupan yang seperti Yesus, keserupaan dengan Yesus. Ya, jadi diperbaharui dari hari ke hari.
Ya, dan itu hanya dimungkinkan oleh hal-hal yang terjadi di sekitar kita yang menimpa kehidupan kita. Ya, itu sebabnya ya pertumbuhan kerohanian itu adalah menjadikan kita serupa dengan gambar anaknya. Ya, jadi meninggalkan dunia menuju satu kehidupan rohani. Ya, satu pembaharuan di dalam kehidupan kita, meninggalkan kehidupan yang lama pada satu kehidupan yang baru. Setiap hari proses itu terjadi di dalam kehidupan kita, ya, sehingga meninggalkan hal-hal yang duniawi, ya, dan mengutamakan Kristus di dalam kehidupan kita. Jadi di sana harus ada perubahan, saudara. Ya, maka jika tidak, ya, sia-sia kehidupan kekristenan kita. Ya, kalau tidak ada perubahan, ya, di dalam Roma itu sebabnya Roma 5 dikatakan ayat yang ketiga, ayat yang keempat. Roma ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Dan bukan hanya itu saja dikatakan, kita malah berhutang juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat yang keempat, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya, jadi bukan hanya itu saja dikatakan, kita malah bermegah dalam kesengsaraan. Bagaimana mungkin ya dalam kesengsaraan kita dapat bermegah, saudara? Ya, selain orang yang mengerti dan tahu bahwa di balik kesemuanya itu adalah merupakan satu proses ilahi yang akan terjadi dalam kehidupan kita, ya, untuk menimbulkan ketekunan, untuk menimbulkan ketekunan, ya, dan membuat kita tahan uji, ya, dan menimbulkan pengharapan di dalam kita. Ya, karena kita tahu ya bahwa tujuan proses tersebut, ya, adalah membawa kehidupan kita lebih baik di dalam Tuhan, yang membawa kehidupan kita semakin dikuduskan, ya, diproses untuk menjadi sama, ya, seperti dengan Yesus. Itu sebabnya kita bermegah, ya. Jadi iman kita diuji, saudara, ya, agar dimana karakter kita dibentuk, ya, dan motivasi kita dimurnikan, ya. Jadi tujuan hidup menuju kepada kemuliaan, ya. Dan saudara sama-sama melihat dan pelajari apa yang Alkitab katakan, ya. Ada banyak, saudara, yang menjadi satu contoh. Ya, kita mengenal Ayub, ya, ketika Ayub pada akhirnya mengenal Allah dengan dimensi yang baru, ya, sesudah ia mengalami satu pergumulan yang berat, ya. Dan saudara juga melihat hal yang terjadi, ya, kalau saudara baca dalam ayat 4, ya, Ayub pasal 24, dan juga saudara perhatikan di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10, ya. Jadi kita melihat Rasul Paulus, ya, mengalami proses tersebut agar di mana dia tetap untuk rendah hati, ya. Memang tidak mudah, saudara, ya. Tapi demikianlah, saudara, ya, sebab saya pun, ya, bergaul di luaran, saudara. Kadang-kadang orang melihat dan menilai sesuatu itu apa yang tampak di luar, saudara, lihat dari ujung kepala sampai ujung kaki, saudara, ya. Tetapi Tuhan melihat hati saudara dan saya,
Ya, itu sebabnya dia dikatakan di sana agar di mana Rasul Paulus tetap rendah hati di dalam pelayanannya, dia menerima sesuatu hal yang luar biasa, tetapi di balik itu juga dia menerima satu konsekuensi yang luar biasa juga. Ya, dia menyembuhkan banyak orang, banyak hal-hal ajaib terjadi. Ya, tetapi dia juga harus tinggal dalam penjara, disesat dan banyak hal. Bahkan yang terutama yang menjadi contoh dan teladan adalah Yesus sendiri. Ya, kalau saudara perhatikan ya di dalam Ibrani 2 kita melihat sebentar. Ayat yang ke-7, 8 dan 9. Dalam Ibrani 2 ayat yang ke-7, namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat yang telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya, sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya tidak ada suatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh karena kasih karunia-Nya ia mengalami maut bagi semua manusia. Yesus pun dikatakan bisa mengalami apa yang dialami oleh manusia. Ya, dia dikatakan lebih rendah daripada malaikat. Ya, tetapi kita melihat pada hasilnya. Ya, dia menang. Ya, sehingga kita pun dimenangkan di dalam dia. Ya, jadi kita melihat dia sebagai satu pendisiplinan rohani untuk membawa kita kepada ya kekudusan yang merupakan satu progres yang terus berlanjut, yang membawa kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Ya, dan hal yang ketiga dalam Ibrani, cepat saja saudara ya. Ayat yang ke-11 dikatakan di sana. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu yang diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatihnya. Ya, jadi hal yang ketiga dikatakan hasil yang mencapai yaitu kedamaian. Ya, jadi buah kebenaran yang memberikan damai, atau sinonim kata dengan sukacita. Ya, dilatih. Ya, dari tindakan yang sudah dimulai. Ya, dikatakan dilatih, tindakan yang dimulai di masa lalu. Ya, dan hasilnya di masa kemudian. Ya, dan proses akar semua. Ya, disiplin itu yang memang pasif. Ya, tetapi dikatakan semuanya membuahkan buah yang manis, dikatakan ya. Ayat yang ke-11 dalam pembacaan kita memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya ya. Jadi kita dapat pahami bahwa memang situasi yang mungkin tetap sama ya dengan apa yang kita alami saat ini, tapi yang menjadi pembeda adalah kita, karena kita mengerti ya, dan hal tersebut membawa pengharapan ya, bahwa balik semua tersebut ada maksud Allah, sehingga dari situlah ya kita akan dapat mengalami damai seperti yang dunia berikan ya, tapi tentu saja adalah damai ya. Jadi sekalipun permukaan itu bergelombang badai, tetapi di dalamnya itu tetap tenang. Ya, itu yang membedakan ya Marta dan Maria. Yesus datang, ya Marta terlalu sibuk. Ya, tetapi kita melihat apa ya berkas Maria, ya dia tetap tenang duduk di dekat Yesus. Ya, karena dia percaya
Yesus itu adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, ya, dan Dia mampu menenangkan badai di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, itu sebabnya mari ya kita sama-sama mengerti bahwa situasi dan keadaan itu ada sebagai batu, sebagai bentuk disiplin ilahi di dalam kehidupan kita. Ya, prosesnya sebagai seorang anak untuk menghasilkan ya bagaimana kehidupan kita lebih baik, ya, sehingga kita mencapai target seperti apa yang Allah inginkan, dan dalam setiap jalannya bersama ada kedamaian karena dari proses tersebut kita dapat mengerti. Puji Tuhan, saya tidak mendengar firman Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri semua. Haleluya. Kita akan puji. Bukan dengan kekuatanku, tapi semua oleh karena anugerah Tuhan. Haleluya. Bukan dengan kekuatan
diberkati oleh-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu, atas pertolongan-Mu dalam kehidupan kami, pertolongan yang tiada berkesudahan untuk kami Tuhan. Tuhan yang selalu memperhatikan kehidupan kami, Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kami. Terima kasih dan kami mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Kami percaya ini karena besar anugerah-Mu dan kemurahan-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih firman-Mu sudah memberkati kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Biarlah kami selalu mendengar, biarlah kami selalu menuruti ajaran-ajaran yang baik dan kami percaya semuanya daripada Tuhan. Kami berpengharapan akan kasih-Mu yang besar untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman yang sudah memberkati kami pada pagi hari ini. Terlebih hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati beliau dimanapun beliau berada, menjadi berkat bagi sekelilingnya, menjadi berkat dimanapun beliau berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Memberkati juga Bapak Gembala kami Tuhan. Tuhan memberkati dengan kasih-Mu yang besar, dengan kuasa-Mu, dengan damai sejahtera, kesehatan, kekuatan Tuhan selalu limpah-limpahkan untuk beliau. Terima kasih Tuhan memberkati kami semua yang hadir pada saat ini. Kami percaya Tuhan segalanya, semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Kesehatan dan kekuatan semuanya daripada-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Dan kami percaya Tuhan sudah hadir tengah-tengah kami, memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati juga keluarga terkasih kami yang tidak hadir pada pagi hari ini. Tuhan akan memberkati mereka dimanapun saja mereka berada. Jemaat-Mu yang berusia lanjut Tuhan, Tuhan akan kuatkan, Tuhan akan sediakan apa yang menjadi keperluan mereka. Kesehatan, kekuatan, berkat jasmani, terlebih berkat rohani Tuhan juga limpah-limpahkan untuk kami semua yang percaya akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga kami sebentar akan memberikan korban persembahan. Tuhan memberkati korban persembahan ini. Kami percaya semuanya terjadi atas izin Tuhan. Kami percaya apa yang Tuhan berikan, Tuhan sudah sediakan yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan dan kami percaya semuanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah persembahan kami ini Tuhan berkati karena semuanya untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa sembahyang kami ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, kita sudah menerima firman Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan kita akan pujikan hari yang terindah. Yesus yang menjadi kekasih hati.
yang terindah, hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapan, kasihnya kini jadi kuatku. Di ada cintanya di hatiku, cinta adanya, ku ingin selalu mendengar suaranya. Kasihnya ini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku cinta adanya, ku ingin selalu mendengar suaranya. Biar benar-benar dia menjadi kekasih hati kita, ya. Kita mengasihi dia karena dia sudah mengasihi kita. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami sudah beribadah, sudah memuji Tuhan, sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu, ayat-ayat yang kami baca, Tuhan meteraikan, tuliskan dalam hati kami untuk selalu mengingatkan dalam hidup kami, ya Tuhan. Terima kasih pagi ini mereka yang tidak sempat hadir, Tuhan tolong mereka ingatkan, oh Tuhan, karena hari-hari ini, di mana hari-hari yang sedang berlaku, Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Nya. Haleluya, apa yang sedang terjadi menandakan sungguh tidak lama lagi Tuhan datang kedua kali. Terima kasih Tuhan, apa yang sedang terjadi di Timur Tengah itu sumber di sana. Oh Tuhan, penggenapan akan firman Allah, tetapi juga di lain-lain tempat firman Allah digenapi. Terima kasih pagi ini kami sudah beribadah, percaya Tuhan sudah berkati kami dengan segala berkat dari surga, baik berkat rohani, kami menjadi dewasa sebagaimana firman Tuhan tadi kami ikuti, kami menjadi dewasa dengan rohani kami, ya Tuhan. Kami diberkati dengan perkara-perkara jasmani pun, memberkati setiap anak-anak-Mu dengan berkat-berkat itu dalam usaha, pekerjaan, dalam tugas-tugas anak-anak-Mu semua. Tuhan sudah memberkati pagi ini, haleluya. Bahkan setiap mereka pun yang masih dulu di bangku sekolah kuliah, percaya Tuhan berkati mereka, menyelesaikan masa belajar mereka, haleluya. Bahkan semua mereka pun yang ada di luar kota, di lain tempat, Tuhan juga percaya Tuhan tolong jaga, lindungi mereka, berkati mereka, lindungi, jaga dalam setiap aktivitas, dalam bekerja, dalam apapun Tuhan. Engkau jaga, lindungi semua Tuhan, tiap-tiap hari, haleluya, aktivitas anak-anak semua. Haleluya, terpuji nama Tuhan.
Terima kasih buat semua berkat. Bahkan selalu kami berdoa Tuhan supaya keluarga kami semua untuk datang beribadah kepada Tuhan. Ini menjadi doa kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan buat semua berkat. Bapa supaya kami selalu mengucap syukur dalam hidup ini Tuhan. Bagaimanapun hidup ini, karena hidup ini dari Tuhan. Terima kasih Engkau sudah berkati kami dan serta anak-anak pulang. Tuhan yang menjaga di perjalanan, bahkan di rumah dalam sejahtera Allah. Terima kasih Tuhan, dan kami kembali lagi dalam ibadah-ibadah kami. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Dan sekarang saudara-saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, pulanglah di dalam anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih dan kemurahan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan dalam persekutuan, penyertaan, perlindungan dan penghiburan oleh Allah Roh Kudus. Dan semua berkat ini kami sudah menerima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua berkat